Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pranaja Servis HP. Oke, kali ini saya terima servisan HP milik dari Juragan Telur ya. Jadi saya terima HP ini kasusnya tidak bisa nyala sampai ke tampilan menu. Kalau kita tekan tombol power ada logo Oppo seperti ini. Nah, seperti ini langsung mati ya. Jadi kasusnya di sini tidak bisa dinyalakan sampai ke tampilan menu. Yang punya juga bilang di sini kalau sambil colok cas mau ke tampilan menu ya. Jadi kita di sini coba langsung charger. Di sini ada logo dari baterai, kemudian kita akan lihat persenan baterai. Nah, ini masih penuh ya. Namun di sini tidak bisa dinyalakan, cuma ada logo Oppo, kemudian langsung mati ya, tidak sempat ke tampilan menu. Jadi Juragan Telur ini bilang bahwa HP-nya dinyalakan sambil dicas ya, baru bisa ke tampilan menu atau bisa dipakai HP-nya. Nah, ini langsung kita coba nyalakan sambil kita colok cas seperti ini ya. Jadi kasihan banget Juragan Telurnya, banyak klien ya, banyak pelanggan mau pesan-pesan jadi bingung ya, terpaksa diservis. Kalau kita lihat di sini penyakitnya tidak bisa dinyalakan tanpa terhubung ke charger ya. Jadi HP ini bisa dinyalakan sampai ke tampilan layar utama sambil colok charger ya. Nah, ini setelah kita perhatikan sama-sama di sini, kalau kita sambil colok cas mau ke tampilan layar utama ya, dan di sini tidak mati kalau kita sambil colok cas. Dan teman-teman lihat sendiri di sini masih kelihatan aman ya. Nah, sekarang saya akan coba cabut dari chargernya, secara otomatis HP ini mati sendiri ya. Ya, kita coba akan cek terlebih dahulu. Kebiasaan untuk kasus yang seperti ini terjadinya di bagian baterai ya. Namun sebelum kita pengecekan ya, tentu kita akan pastikan dulu bahwa kalau memang dari baterainya yang bermasalah, bisa kita ganti. Namun di sini ada solusi yang terbaik, karena untuk kasus yang seperti ini seringkali saya temukan ya. Jadi itu kerusakan di bagian baterainya. Sebelum kita ganti dari baterai, kita akan lihat fisik dari baterainya apa masih layak dipakai atau minta diganti langsung ya. Jadi untuk kasus seperti ini seringkali kerusakan di bagian baterai karena bagian dari spring atau fuse-nya terjadi putus ya. Nah, di sini nanti saya akan perlihatkan spring untuk di bagian baterainya yang seringkali terjadi putus, yang menyebabkan HP ini tidak bisa dinyalakan sampai ke tampilan menu ya. Jadi kelihatan HP ini tidak pernah dibongkar sama sekali, karena di sini masih ada segel di penutup mesinnya. Dan ini langsung saya akan coba copot terlebih dahulu bagian soket baterai, kemudian nanti saya akan pasang lagi. Langsung saya coba nyalakan apakah masih mati seperti tadi ya. Kita lihat sama-sama di sini setelah saya copot dari soket baterainya. Dan kita langsung nyalakan, di sini ada logo Oppo. Nah, di sini langsung mati ya. Jadi ini sudah fix kerusakan di bagian baterainya. Namun kita akan coba cek terlebih dahulu nanti setelah kita melakukan penjamperan di bagian spring atau fuse-nya ya. Jadi ini untuk semua tipe HP juga berlaku. Kalau ada baterai lain bisa dicoba langsung. Namun kalau sudah mencoba dari baterai lain masih tetap sama,
berarti ada kemungkinan jalur di soket baterai ya. Ya, ini kita langsung copot bagian baterai, saya tarik perlahan, kemudian ini sudah lepas bagian baterainya. Dan nanti saya akan perlihatkan jenis dari spring yang seringkali putus ya di bagian baterainya. Karena itu yang seringkali putus bukan di tipe ini saja, namun ini juga seringkali di tipe-tipe yang lain. Karena sifatnya baterai tanam juga seringkali kerusakan di bagian air fuse-nya ya. Oke, sambil kita kupas di bagian penutup isolasi, kita akan mencari letak dari spring atau fuse-nya ya. Jadi kerusakan seperti ini sudah sering kali saya bahas, sudah saya sempat bikin tutorialnya ya, karena kerusakan di bagian air fuse yang menyebabkan HP ini tidak bisa dinyalakan. Nah, ini saya akan perlihatkan dari letak untuk air fuse atau springnya. Jadi untuk kodenya di sini bisa menggunakan huruf V atau Q. Ini saya lihat menggunakan kode LPK ya. Jadi sesuai dari kode atau huruf itulah air fuse-nya ya. Jadi untuk mengetahui apakah itu komponen dari spring atau fuse-nya, bisa kita tandai dengan huruf W atau U ya, bisa L, bisa Q. Ini saya lihat ada kode dari huruf LVK ya, berarti ini salah satu, atau memang tepatnya ini komponen dari spring atau air fuse-nya ya. Nah, ini sambil saya jumper di bagian air fuse, kemudian nanti kita akan coba setelah kita sambungkan antara kedua sisinya ya, antara kiri dan kanan. Ini saya sambungkan menggunakan solder, bisa juga menggunakan kawat jumper, kemudian kita solder, sambungkan satu ke yang sebelahnya ya. Maksud saya di sini sebelah kanan sama yang kiri kita sambungkan, kemudian kita rapikan kembali bekas dari penjamperan supaya tidak terjadi konslet. Kita tutup menggunakan laban seperti ini, kemudian kita rapikan kembali. Mudah-mudahan inilah penyakitnya ya. Mudah-mudahan cara ini berhasil dan kita tidak perlu ganti baterai, karena ini baterai bawaan masih original ya. Kita pertahankan dulu sebelum kita mengganti dari baterainya ya. Ya, sudah selesai kita lakukan penjamperan, kemudian kita coba nyalakan dan kita lihat sama-sama di sini apakah tidak mati lagi seperti yang kita lihat sebelum kita lakukan pembongkaran. Dan ini sudah menampilkan logo Oppo, kemudian kita akan pastikan di sini apakah mati atau tidak. Nah, ini alhamdulillah ya sudah bisa loading. Kemudian ini dipastikan sudah berhasil ya, karena spring dari baterainya sudah putus ya. Kita perlu penjamperan atau kita sambungkan kembali di bagian springnya. HP ini sudah normal, bisa booting. Kemudian kita tunggu sampai ke tampilan layar utama. Jadi kasus ini seringkali saya terima ya, itu kerusakan di bagian air fuse yang sudah putus, dan ini sudah mau hidup sampai ke layar utama. Dan tidak perlu kita ganti baterai ya, karena fisik dari baterainya masih tidak kembung ya. Maksud saya di sini tidak kembung, bagian baterainya masih layak digunakan ya. Jadi proses penjamperan di bagian air fuse sudah berhasil, HP-nya sudah bisa normal kembali, bisa dinyalakan tanpa charger ya. Tadi sudah kita lihat kalau tanpa charger HP ini mati, kemudian kita sambil cas baru HP ini normal ya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa bagian springnya putus, kita perlu penjamperan, sudah selesai masalahnya, tidak perlu ganti baterai, dan alhamdulillah bisa teratasi.
Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.